Sahabat, kejahatan terorganisir seringkali sulit untuk diungkap. Itu terjadi karena minimnya bukti dan informasi yang dapat menjerat para pelaku. Dalam perkara ini, orang dalam yang tidak terlibat kejahatan sangat dibutuhkan. Dia adalah seseorang yang memiliki moral baik, mengungkap fakta kejahatan yang terjadi, tapi bukan bagian dari kejahatan itu. Bisa disebut dengan whistleblower. Secara terminologi, dalam bahasa Inggris, whistleblower bisa diartikan sebagai peniup peluit, karena dianalogikan sebagai wasit dalam pertandingan sepak bola atau olahraga lainnya yang meniup peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran. Dia bisa juga sebagai pengebus fakta kecurangan atau kejahatan yang dia ketahui di lingkungannya. Nah, dalam konteks yang akan kita bahas ini, whistleblower diartikan sebagai orang yang mengungkapkan fakta kepada publik atas adanya sebuah skandal bahaya, malpraktik, atau korupsi, serta tindak pidana lainnya. Pernah dengar kasus Husein, seorang guru CPNS di Ciamis. Atas pengungkapannya, dia terpaksa harus mengundurkan diri dari pekerjaannya. Atau kasus pegawai kantor Kementerian Agama wilayah Jawa Timur yang melaporkan dugaan korupsi di lingkungan kantornya. Ia malah dipecat karena dianggap memberikan informasi yang sifatnya fitnah. Beruntung kemudian dia bisa dilindungi dan dipulihkan pekerjaannya setelah laporannya terbukti. Banyak kasus serupa lainnya yang menempatkan para whistleblower ini dalam kondisi yang sangat sulit. Praktik whistleblower juga berlaku di beberapa negara lain. Seperti di Amerika dan negara lainnya, ada peraturan yang menyebutkan pelapor yang ada di sana mendapat jaminan dari PHK, dilindungi pangkatnya, dilindungi dari gangguan, ancaman, dan berbagai tindak diskriminasi. Gak mudah memang jadi whistleblower. Ancaman, intimidasi, kekerasan, perlakuan diskriminasi, dipecat atau didemosi, dipidanakan, bahkan kehilangan nyawa menjadi situasi yang mungkin dihadapi seorang whistleblower. Nah, untuk itu negara menjamin perlindungannya, baik yang berupa fisik maupun perlindungan hukum terhadap dirinya. Lebih jauh dalam perkara korupsi, seorang whistleblower bahkan akan mendapatkan penghargaan dan premi sesuai nilai kerugian negara yang dapat dikembalikan. Seorang whistleblower akan sangat membantu penegak hukum membongkar kejahatan. Tentu sebagai orang dalam, dia akan bisa menghadirkan sebuah fakta tentang modus, cara, siapa saja yang terlibat, data informasi, hingga bukti-bukti yang disembunyikan. Pentingnya peran dan perlindungan bagi whistleblower harus terus didorong, dijadikan budaya dan diterapkan, baik pada lingkungan swasta, lembaga pemerintah, dan institusi publik lainnya. Dengan begitu, diharapkan akan menciptakan iklim good governance dan good corporate di Indonesia. Sahabat, jangan pernah takut untuk menjadi whistleblower. Melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, negara menjamin sepenuhnya perlindungan kepada whistleblower. Melalui program perlindungan LPSK, baik yang merupakan perlindungan fisik maupun hukum. Dalam dunia yang penuh rahasia dan kecurangan, para whistleblower muncul sebagai pahlawan yang berani menyingkap tabir kejahatan. Mereka adalah suara yang berani menggema, membawa terang ke dalam gelapnya praktek kotor yang terorganisir. Dengan keberanian mereka, kita belajar bahwa keadilan dan kebenaran tidak boleh terus-menerus bungkam dan tertindas. Jadi, mari kita berdiri bersama para peniup peluit. Mari kita menolak keheningan yang membiarkan kejahatan berkembang. Mari kita menjadi suara yang tak bisa diabaikan. Dan bersama-sama, kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik. Karena hari ini mungkin mereka, besok bisa jadi kita.